Assalamualaikum. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 쌤. 안녕하세요. 네. Saya Oke. maaf ketiduran. Oh, 네. Udah biasanya. 괜찮아요. Oke. Cuma lihat Sam. 네, 괜찮아요. Mari kita awali kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kita sudah sejak 끝났습니다. 저녁 먹었어요, 여러분? 네, 네, 먹었어요. Kan 먹었어요. 아직 안 먹었어요. 왜요? enggak saya enggak libur saya Diet. makannya. Makannya libur. Ada yang libur Waduh. makan. Libur Enggak. saya ngamuk Ya, makan saya. habis libur terus ngamuk makan. Oke. Oke, ada yang libur makan rupanya. Kita hari ini pakai 12 reading ya, Mbak Ceo. 네. 네. Oke, mari kita bahas. Mumpung masih sore sebelum Sam ditinggal tidur. Walai. Kenapa enggak jadwalnya tuh habis maghrib aja gitu loh, biar fresh gitu loh. Iya, kadang enggak gantian soalnya. Iya, Sam. Iya, oke. Oke. Langsung saja kita bahas nih gambar apa ya, Robon? Ini gambar apa? Beju. Beju. Becu, Macayo ya, becu, sawi putih ya. Icu. Ya, sawi putih. Kalau yang pa, Oh, bawang bombay, kamca, kentang. kentang, 당근, Wortel. wortel. Ya. Cewek harus hafal ya, suka masak kan? 네. Iya, Sam. Oke. Next. Oh, servis juga harus hafal sih, Sam. Gimana? Servis juga harus hafal itu. Harus Macayo. 맞죠. 2번 문제. 정답은? Sambal. 네, 3번. 구두를 신고 있습니다. sedang memakai sepatu. Sepatu. 네, opsi 1. 장갑을 끼고 있습니다. Pakai sarung tangan. sedang memakai sarung tangan. 2번 모자를 쓰고 있습니다. Memakai topi. sedang memakai topi. 4번 티셔츠를 입고 있습니다. Ini punyanya Mbak Shirley apa siapa ini? 잠깐만. kersek 미안해요. 티셔츠를 입고 있습니다. sedang 입다. Memakai. pakai 티셔츠 nih kaos. Kaos. 티셔츠 티습 kaos ya. 알겠어요? 네. dia palingnya memakai 장갑 pakai kita, moja pakai 쓰다, 구두 신다, pakaian 입다. Memakai dasi apa meda? 넥타이. Ya, 넥타이를 meda. Itu ya, 여러분 ya. Pakai Oke. tas apa, Sam? Tas juga meda, tas cangklong ya, tas gendong ya. Tapi me-nya begini. Me-nya pakainya E, bukan me. 알겠어요? 네. 가방을 meda. E-nya pakai E yang dari huruf O, sedangkan yang memakai dasi meda. Oke, tek. 3번 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa yang berkaitan dengan kata berikut? 공포, 액션, 코미디, dan melo. Ini cukup mudah. Apa yo? Yongwa. 영화. Ya, semua adalah 영화 장르 ya. Genre film. 네, genre film. Opsi 1 노래, Nyanyi lah. lagu. Nyanyian juga boleh. Opsi 2 감정, Apa ya, saya lupa. Emosi, Sam. emosi, perasaan. Perasaan dan emosi.
Untung, olahraga. olahraga. Ya nanti kalau ada tenis, kemudian ada golf, ada badminton, 농구, 야구 ya nanti untung seperti itu. 알겠어요? 네. 네. ada 우울하다, 슬프다 gitu ya 감정. Next. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Apa hal yang mirip dengan kata berikut? Horak. Horak. Artinya apa horak? 이zinkan. Izin ya. Horak batas어요? Sudah dapat izin gitu kan? Apa yang mirip dengan kata horak? Kalau opsi 1, ceriu apa ceriu? dokumen. Tinggal. Ceriu gigan masa tinggal ya kan? Oh iya. Iya, kalau dokumen soriu. Soriu ini baru dokumen. Tiap hari kan ceriu gigan 연장하다, memperpanjang masa tinggal ya kan? 거절, Iya. 거절하다, penolakan. Menolak. Penolakan. 거절할 때, ketika menolak kan gitu. 거주하다, Tempat. menetap atau tinggal. Menetap atau tinggal. 거주하다. Menetap, tinggal, sama dengan ceriuhada. Ada lagi nanti 머무르다. Itu juga menetap atau tinggal. 머무르다, ceriuhada, 거주하다, 살다 itu namanya tinggal, menetap. Nah ini senak yang artinya izin. 알겠습니까? 정답은 4번입니다. 알겠어요? 알겠습니다. 예, diapalin. Sudah? Udah screenshot Mbak Dina? Ya. Udah ditulis, Sam. Ini nggak ada Oke. gangguan. Oh iya. Biasanya gangguannya apa? Ya, ada bocah-bocah pada main ke sini. Aku biarin, aku Oh, tetap. 맞아요. Oga 네. juga izinnya, Sam. Oka Udah juga kayak ini, izin. Sam. Mm-mm. Udah kayak apa, di sini tempatnya kayak yayasan gitu, Sam. Mm-mm. Oka izin, Horak izin. 알겠습니까? 예. 네. 5번. 부모님께서 오늘 8시 비행기로 한국에 오십니다. Ortuku, ingat ya, keso ini hanya bentuk honorific dari partikel subjek, i atau ka. 부모님께서 ortuku, 오늘 hari ini 8시 비행기로 한국에 오십니다. Akan tiba ke Korea ini dengan menggunakan pesawat pada jam 8. Ini juga hanya bentuk honorific. 그래서, maka 부모님은 뭐뭐뭐뭐 지금 공항에 가는 길입니다. 가는 길 itu dalam perjalanan dalam bahasa kita gitu. Dalam perjalanan, 가는 길. Dalam perjalanan ke bandara sekarang. Ngapain kira-kira kalau ke bandara? Titik-titik ortunya. Titik-titik ortu ke bandara, pergi ke bandara sekarang. Jadinya menjemput, untuk menjemput gitu ya. Kalau di sini kan Nian Hue rumus apa? Setelah. Menolak. Ro itu untuk, ya. Ro itu untuk, tapi diikuti kata kerja perpindahan kan. Jadinya yang mana yang artinya menjemput? Majung atau beung? Ya, majung hada, menjemput. Oke. Di sini setelah menjemput, Beung, jadinya nggak mengantar. cocok ya. Ya, kalau beung justru kebalikannya, mengantar, macayo, atau melepas kepergian. Mengantarnya itu melepas kepergian. Misalnya teman kita mau balik ke rumahnya, terus kita antar sampai bandara. Itu namanya beung hada. Bahkan nggak sampai bandara pun bisa, mengantar sampai di depan rumah aja itu sudah namanya beung hada. Melepas kepergian. 알겠어요? 네. Nah, karena tadi orang tuanya itu baru mau datang, berarti ke bandaranya menjemput gitu. Jadi kita harus tahu orang tuanya mau datang atau mau balik gitu kan. Baru mau datang ke Korea, 한국에 오십니다.
mau datang ke Korea. 그래서 maka 부모님을 마중하러 지금 고향에 가는 길입니다. Maka saya sedang dalam perjalanan ke bandara 공항에 maaf untuk menjemput bumonim ortuku. Al겠어요? Mengerti? 네. 네, yang opsi setelah jelas salah. Setelah menjemput saya pergi ke bandara. Nah, terus menjemputnya kemana? Kan gitu. Al겠어요? 네, paham ya? Bisa dipahami? 예. 예. 6번 한국에는 집들이에 갈 때 여러 가지 선물을 뭐뭐뭐뭐 갑니다. 한국에는 di Korea itu 집들이에 갈 때 ketika kita pergi ke syukuran rumah baru pergi titik-titik hadiah. Nah, 여러 가지 itu berbagai macam. pergi titik-titik berbagai macam hadiah. 정답은 몇 번일까요? 4번. 4번 ya, mempersiapkan. Jadi persiapkan dulu lalu baru dibawa ke sana. Intinya gitu loh secara bahasanya itu. Jadi 한국에는 di Korea itu 집들이에 갈 때 ketika kita pergi ke syukuran rumah 여러 가지 선물을 준비하고 mempersiapkan beberapa macam hadiah lalu dibawa ke sana. 알겠습니까? 준비하고 갑니다. dipersiapkan terus dibawa. 알겠어요? Mengerti, 예. 여러분? 예. Hagonya itu dan ya, Sam? Sebenarnya 준비하고. dengan, kalau dari belakang itu dengan pergi dengan cara mempersiapkan hadiah. Pergi Ya. dengan cara mempersiapkan hadiah terlebih dahulu gitu. Berarti yang bertanya kok nggak pakai so Sam, padahal itu hadiahnya kan yang dibawa pergi kan begitu. Karena kan di sini gini, kenapa nggak pakai so? Karena tidak wajib gini, membawa hadiah dulu baru pergi itu nggak apa ya Masnya? Tidak ini terjadi untuk ini mutlak itu enggak. Kalau kayak misalnya bertemu teman lalu makan bareng kan tujuan ketemu temannya itu untuk makan bersama. Sedangkan kalau di sini itu kayak cut gitu. Beli hadiah dulu, lalu setelah beli hadiah kita baru pergi ke sana gitu loh. Ada kadang itu ada pakai nekim rasa. saya. Jadi 네. ya ini dua-duanya itu kayak masuk kalau yang ini. 여러 가지 선물을 준비하고 갑니다. 여러 가지 선물을 준비해서 갑니다. Ini dua-duanya bisa. Jadi kalau 선물을 준비하고 갑니다, ya itu udah habis nyiapin hadiah. Itu kan kadang nggak langsung juga langsung pergi ke sana gitu ya. Ada masih jeda macam-macam di rumah. Mungkin nyiapinnya udah kemarin-kemarin. Setelah itu baru pergi. Jadi itu dua-duanya itu kayak masuk gitu. 알겠어요? Kalau 네. 준비해서 갑니다 itu ada kesan habis beli hadiah ya udah terus ke sana gitu. Paham? Bisa dipahami? Seperti 네. itu. Ya. Kalau 준비하면 jelas salah. Jika mempersiapkan hadiah baru pergi ke sana. 아니에요. kurang tepat. 알겠습니까? 예. 예, 만드니까 Karena karena membuat mandel T-nya jelas salah. Karena tidak wajib hadiahnya itu dibuat, bisa juga dibeli kan begitu. Intinya dipersiapkan, bisa membuat sendiri, bisa dengan cara membeli. Jadi persiapkan hadiah lebih dulu, lalu setelah itu baru pergi ke syukuran rumah. 알겠어요? 네. iya. 그런데 세제나 유지가 가장 인기가 있습니다. Akan tetapi di sini ada tisu sama deterjen itu 가장 인기가 있습니다. Yang paling terkenal. Paling terkenal. Paling populer. 인기가 있다. Terkenal, populer. 알겠습니까? Bisa dipahami? 네. Oke. 네. Oke. Silakan kalau mau screenshot dulu. Yang karena membuat jelas salah ya. Karena membuat lalu atau dengan membuat juga boleh. Oke. Next. 7번. 한국의 여름은 musim panasnya Korea itu 아주 덥습니다. sangat panas. 그리고 lalu 장마철에는 pada musim hujannya. Jadi 장마철 itu musim hujan yang terjadi di musim Kemarau. panas. Panas. Musim hujan yang terjadi saat 여름. 알겠어요? 네. 예.
Jadi nanti pas yorem itu ada hujan terus-menerus. Itu namanya 장마철. Lalu ketika 장마철, 비가 뭐뭐뭐뭐 내리기 때문에 karena hujannya turun 뭐뭐뭐뭐 우산을 들고 다녀야 합니다. Anda harus pergi kemana-mana, intinya gitu, dengan membawa payung. Delta arti literalnya mengangkat. Mengangkat payung maksudnya di sini membawa payung. Oke, Soyo. Mengangkat ya arti literalnya. Nah, dalam konteks ini membawa. 정답은 pada musim hujan, karena hujannya turun titik-titik pada musim 장마철 itu, maka Anda selalu harus pergi kemana-mana dengan bawa payung. Dan itu kan yang pergi rutinitas. Jadi perginya sehari-hari itu intinya bawa payung. 정답은 hujannya gimana kalau pas Berarti 장마철? sering. Sering. Ya, 비가 자주 내리기 때문에 karena sering turun hujan, maka Anda harus selalu membawa payung kemana-mana. Intinya begitu. Ilcik, apa ilcik? Lebih awal. awal, Di awal. Netke, terlambat, terlambat. Zero, baru. baru. Ya, jelas 정답은 1번 ya. 장마철에는 ketika 장마철 비가 자주 내리기 때문에 karena sering turun hujan 우산을 들고 다녀야 합니다. Anda harus pergi dengan selalu membawa payung intinya gitu. 알겠어요. Nih, Dan ini pergi yang rutinitas. Ya. Kalau musim hujan ya hujannya sering gitu. 8번. 제주 기간을 뭐뭐뭐뭐 출입국 관리사무소에 가야 합니다. Kalau ini udah hafal nih jawabannya. Udah kosakata dimakan sehari-hari. Jawaban. Ini kan masa. Ya, ini kan masa tinggal ya. Masa tinggal. Dia menjadi objek. Objek itu kan mesti dikenai sasaran kata kerja. Kalau masa tinggal itu diapain biasanya? perpanjang. Diperpanjang. Ini 1번 ya. 연장하면. Jika memperpanjang. Oh, 연장하려면 미안해요. jika bermaksud memperpanjang. Jadi 재료 기간을 연장하려면 jika Anda bermaksud memperpanjang masa tinggal Anda, 출입국 관리사무소에 가야 합니다. Anda harus pergi ke kantor imigrasi. Ya. 예매하다 apa ya, Robun? 예매하다. Tiket. Memesan tapi yang bertiket. Jadi jika bermaksud memesan. 연락하려면 연락하다 juga udah setiap hari dipakai apa? menghubungi. Ya, jadi 연락하려면 jika bermaksud menghubungi. 끝내려면 jika bermaksud 끝내다. Selesaikan. Menyelesaikan. Kalau yang selesai 끝나다. Apa kemarin bedanya menyelesaikan sama selesai? Pekerjaannya selesai. Bahasa Koreanya gimana? Pekerjaannya selesai. Kenada. Betul, sama menyelesaikan pekerjaan. Yuk, gimana jadinya? Pekerjaannya selesai, berarti artikelnya apa? Iri. Iri kenada. Iri kenada. Kalau menyelesaikan pekerjaan? Iri kenada. Iril, karena diselesaikan. Jadinya objek. Iril keneda, menyelesaikan pekerjaan. Iril keneda. Kalau pekerjaannya selesai, iri kenada. Selesai itu tidak butuh objek. Kalau menyelesaikan butuh objek. Ada yang diselesaikan. Iril keneda. 알겠어요? keneda. 네. 예. Next. 9번 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Cukup gampang. 자전거 전용. Khusus. Khusus sepeda. 맞아요. 전용. Ini artinya khusus. 자전거 sepeda. 그럼 정답은? Sambun nama Ilbun. 1번 자전거 sepeda. 자전거 mas. Mobil. Oh iya Allah.
Oh 예, iya. 예, 괜찮아요. Ah, Ya 자전거만 Allah. 다닐 Iya apa ya. 수 Aduh, sih? gimana? Sorry. 예, 괜찮아요. Ya, ini termasuk salah satu ketika kita mungkin lagi Aku sering ngelamun atau berketa. mungkin lagi ngelamun atau apa ya, pas ujian besok harus konsentrasi. Wah, temenku iya. Karena dijawabnya opsi Mm-mm. Kadongca. Oh iya, itu karena Pilih dia. iya bukan karena nggak tahu, cuma salah pilih Mas Jayo. 자전거만 다닐 수 있는 도로입니다. Adalah jalan yang bisa dilewati hanya Beda. sepeda. Man Ya, itu hanya. Man itu hanya ya. Jalan yang hanya bisa dilewati sepeda. Maaf ya ketika ngetik bisa itu menjadi jadinya bias. Paham ya? Bisa. Oke. Ibon. 보행자만 다닐 수 있는 도로입니다. Adalah jalan yang hanya bisa dilewati 보행자. Siapa 보행자? Oh, ini ya. Ah, Pejalan kaki. Pejalan kaki. Saya itu orang. Buhenghata itu nanti artinya sama dengan koroyo, berjalan kaki. Ini termasuk bisa tanamal walaupun sama kota. Berjalan kaki. Nah, kalau buhengja, ja itu orangnya, pejalan kaki. Oke, saya. 네. Buhenghata, berjalan kaki. Buhengja, berjalan kaki. Sama dengan kota. Nah, kalau Sambon, 자동차만 다닐 수 있는 도로입니다. Adalah jalan yang hanya bisa dilewati 자동차, mobil. 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 4번, ini ada wheelchair만 다닐 수 있는 도로입니다. Adalah jalan yang hanya bisa dilewati wheelchair, ini artinya kursi roda. Di roda. Ya, kan ada kan yang khusus untuk kursi roda Ya. itu loh. Oke, seperti itu. 알겠어요. 네. next. 이 사람은 어디에서 일합니까? Pertanyaannya cukup gampang. Orang ini bekerjanya di mana? Yo, kerja di mana orang ini? 대명생. Ya, ini Demyong Sengmyong ini hanya nama perusahaan. Ju ini artinya perseroan terbatas. PT. Tahu ya PT tahu ya? Eh, Ya, PT. Nah, ini perseroan terbatas. Jadi ada simbol Ju di kurung itu perseroan terbatas. Maka sampainya adalah nama PT-nya. Jadi ini merupakan tempat dia bekerjanya. Seperti itu. Aku pikir itu Jumare, Sam. Myeongsen. Deh? Aku pikir itu Jumare, akhir pekan. Oh, Ju, Anyo itu PT perseroan terbatas. biasanya kan Ah, disingkat Ju. oh iya, ini beda. Oke, Agis ya. Nih. Nih, Sawonceng ini kartu karyawan. Agis menikah? tapi kalau kayak tempat kerja itu biasanya paling bawah selalu ya Sam ya. Belum tentu, tergantung. Kalau nama PT di paling bawah. Kadang kalau Biasanya. nggak ada nama PT-nya, kadang alamatnya. Kadang kan gitu. Nanti intinya nggak dua-duanya dimunculkan kok, Agis ya. Eh, Nih, kalau di sini kan nggak ada alamatnya, jadi nggak bikin bingung kan? Mengerti? 네. Jadi mau nggak mau tempat kerjanya di nama PT-nya itu. Agis saya. ya. Jadi ada simbol Ju di kurung, terus sampainya tuh nama PT-nya. Nah, kalau Goyongsu ini kan namanya dia. Songmyong ya. Agis menikah. Ini sama Hmm. dengan Irem. Kemudian di sini ada Sawon Bono, nomor kepegawaiannya dia. Kalau Sawonjeng kan nama kartunya. Misalnya ditanya, Iko Shimoeo, ini apa? Maka jawabannya adalah Sawonjeng Im Nida. Agis menikah. Ya. Ya, kalau Ucetong apa artinya Ucetong? Kotak Kita- pos, iya kan? Oh Yang iya. nama, tahu ya kotak pos yang kalau biasanya warnanya oranye. Tapi kalau di PS Ya. Topik nanti tidak ada yang berwarna ya, Robun. Bentuknya tahu ya? Ya. Ye, seperti itu. Sam, Nih, katanya ini kalau ujian malah ada semua. apa?
Apa Mbak Rina? Kalau ujian katanya gambarnya ini, Kak, gambarnya HD semua. Katanya siapa? Itu guru sebelah Kalau Sam nanya ke katanya anak, kalau Sam nanya ke anak-anak yang ujian kemarin katanya tidak berwarna. walah. Coba yang kemarin yang ikut Kita, ujian siapa? eh, Ayo di kelas ini. Hitam berarti kita putih. harus siap-siap ya, Robun. Ada nggak yang ini kemarin ikut ujian? Kalau Sam tanya siswa Sam kemarin katanya nggak berwarna. Berwarna nggak Mas? Nggak berwarna Mbak Rina. Jadi kalau Sam itu selalu Waduh, mencari informasi yang real gitu. Jadi itu nanti tak sampaikan bukan kayak kira-kira atau pendapat pribadi enggak. Sam selalu aduh ya berusaha ampun. seperti itu. Oke, Senika. Ini makin Eh, tantangan ini ya, makin. nggak apa-apa, semuanya sama kok. Oke, saya Bismillah. nggak apa-apa itu bukan kendala, semuanya sama. Kecuali temennya berwarna, kita nggak berwarna lah itu. Baru. Oke, oke saya. Nek, Eh, Next. 이것으로 무엇을 할 수 있습니까? Apa artinya ini? Puter 이것으로 kecap. Nah, dengan ini kita bisa melakukan apa? Itu kan pertanyaannya gitu kan? Hmm. Ibjangkuan kan artinya tiket masuk. Oke saya mengerti ya Rabun? Kalau ibjangkuan itu artinya tiket masuk Ya. ya. Ilban itu umum atau reguler. Umum reguler harganya bucanan. Nah ini judul filmnya. Ini tuh C itu satuannya kayak satuan umur SAL gitu. 18 tahun isang ke atas. Kualam itu menonton Sam tambah Iga. Kualam Ga itu penonton. Kalau Kualam menonton, Kualam Ga penonton. Penontonnya itu 18 tahun ke atas. Agis menikah. Mengerti. Ya. Ya udah, berarti ini apa namanya? Tiket film gitu. Ini judulnya filmnya mobil yang telah rusak. Maka dengan benda ini kita bisa ngapain? Bisa menonton film. Agis saya mengerti. Nih, Tiketnya berapa harganya? 얼마예요? 9.000 won. 네, 9,000원입니다. Jalan. Ya, bisa nonton film ya, karena ini tiket film. 입장권, tiket masuk ada 관람가 penonton. Umur 18 tahun ke atas. Agak nikah, mengerti? Mengerti? Itu yang paling bawah jamnya, Sam. Iya, 5 diputer. Iya, W. ini tuh ke pemutaran kelima. V Oh, itu Oh, kelima. Jadi kelima. kali Ya, bisa nggak? Kali kelima gitu. ya kelima kali. Kan kali kelima, Oh, kelima kali. Akhir saya kelima. ya. Jadi yang kelima gitu. Mengerti? Ya. Nah, nih, jam 2 itu jam pemutarannya. Jam Sam, 14. Ini tanggal, bulan, tahunnya ya. Yolnya kalau itu di Sam. drakor itu biasanya itu Sam kayak apa ya episode kelima gitu Sam. Oh, episode kelima. Oh ya, berarti pemutaran kelima maksudnya episode kelima gitu ya berarti. Ya kayak Oh, part kelima gitu. Sering Gimana? lihat soalnya drakor. Kayak Oh, part ini, kelima, part keberapa gitu. oh, tapi ini di bioskop ini. Iya, berarti Heeh. ya yang pemutaran kelima. Iya, di bioskop. Terus, iya, akhir saya nggak kalau di drakor berarti part kelima Majayo, karena kan kelima. Kalau drama berarti episode kelima Majayo kalau drama. Betul, 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 Iya, betul. Sam. Ini harinya hari Rabu ya, Su itu maksudnya Su Iya. Yoi. Ya, Agis nikah. ya. yang Tanya yang hari samping apa? Sam sebelah kanan. Nah ini tuh gedung yang gedung kelima. Nanti Anda duduknya Oh, di baris kelima. Nomor tempat duduk nomor 12. 11. Di Kok nomor nggak tempat bisa-bisa duduk. ya? Ini coba Jauh lagi. fontnya aja. Oh, Nomor tempat duduk. Agis saya harusnya digandeng. Kegedean fontnya. Mengerti? Nomor tempat duduk. Nih, Ini barisnya, oh, ini gedungnya. Ini judul filmnya. Agis saya ya. mengerti? kesemida. Biar tahu semua bagian-bagiannya. Seperti itu. Kalau nomor 2 jelas salah, maaf. Cara Suri Halsu Semita bisa memperbaiki
Mobil. Mobil. Anio. Anio. Oke. Opsi 3, Yongware, Sangyong, Hatsu Semita. Bisa, Sangyong ada artinya memutar, menayangkan. Bisa memutar atau menayangkan filmnya. Putaran keberapa gitu. Memutar, menayangkan gitu ya. Oke, Semnika. Enggak, tiket ini buat nonton, bukan buat nayangin. Sabon, Carel, Talsu, Istemita. Bisa naik mobil. Ada yang jawab bisa naik mobil enggak? Enggak ada. Enggak, jawabnya Sabon. Oh, bisa muter film. Nih bisa Ya, nonton. kirain sayong gitu kan, digunakan. Oh, Sangyong. Sangyong memutar. Ini melihat dong, bisa menonton. Lagi Semika. Kenapa Oke. nggak milih yang menonton aja? Kenapa harus milih misalnya itu taunya menggunakan? Bisa menggunakan film maksudnya gimana? Film masa digunakan? Ini kan tiketnya, Sam. Digunakan untuk nonton film. Kirain kayak gitu. Lah ya untuk nonton film betul, itu untuk nonton film udah betul. Yang mana yang artinya menonton film? Ayo, Oh, ayo. Udah Yo, melihat atau Udah menonton. udah bener jawabannya. Melihat sama iya. nonton sama. Udah bener bahasa Indonesianya. Itu kan tiket Sam bisa untuk nonton film. Deh iya bener. Kenapa kok milihnya misalnya itu menggunakan kok bisa untuk menggunakan film? Kenapa nggak milih yang menonton film gitu? Iya ya. Iya ya Belum betul. ada. Baca ya. Ya nggak sih? Masih Iya, ya. iya betul. Jawabannya udah bener bisa nonton film. Ya, yang mana yang artinya menonton film nomor 1 gitu. Walaupun menggunakan kan film itu nggak digunakan tapi ditonton Iya. filmnya. Lagi Nggak tahu Semika. Mas, kamu Sangyong. tipikir, Mas. Mas Mas film dulu, Cahyo. Mas. Nggak tahu Sangyong nggak apa-apa, tapi tahu yang menonton film itu udah bisa. Kan oh ini tiket film nih, berarti dipakai untuk apa? Menonton film. Nah, menonton film di mana? Kan tinggal dicari. Oh, ada nih Ya. gitu. Bisa dipahami. Jadi memang kita harus bisa berpikir jernih ketika mengerjakan soal itu. Salah satunya kita harus bisa berpikir jernih. Oke, Senika. Ya. Jadi santai tapi pasti. Paham nggak maksudnya, Sam? Santai Bismillah, tapi Sam. pasti. Ini santai tapi nge-lag, Sam. Oh ya itu ya memang kadang wajar ya tuh itu wajar arah soyo. Cuman kalau Sam itu orangnya jarang nge-lag. Kalau pas nggak bisa itu memang nggak bisa beneran, bukan karena nge-lag emang nggak bisa gitu. Kalau Sam tipenya gitu. Jadi kalau ngerjain soal tuh nggak bisa itu karena nggak karena nge-lag, tapi emang nggak bisa itu tipe Sam kayak gitu. Kalau nge-lag itu jarang. Ya memang karena nggak bisa aja, memang nggak tahu kosakatanya, belum tahu tata bahasanya itu kalau tipe Sam kayak itu ya nggak bisa kayak gitu. Makanya ini harus Kalau Ani nggak bisanya, Sam. gimana? Banyak nggak bisanya kalau saya. Itu kurang belajar namanya. Iya. Sama. Sengaja. Iya, jadi kalau saya pas ujian misalnya gagal itu karena saya memang kurang belajar dan jadinya nggak bisa gitu. Tapi bukan karena nge-lag, tapi memang beneran ya memang pas nggak bisa gitu. Jadi yang nge-lag ini gimana ya ininya ya solusinya itu yaitu tadi Upgrade berpikirnya yang 5G. rasional gitu. Oke saya. Kalau aku Kayak banyak saya. ngeblank. Sam, nek ngeblank nggak bisa diapa-apain, wes. Oh iya, kalau ngeblank ya Itu berarti. memorinya penuh. Banyak Overload. mikir. Iya, jadi gini, besok kalau pas masuk ruang ujian tuh jangan bawa beban dari luar, jangan bawa beban. Kadang kita udah membawa beban dulu, harusnya kita beban tuh dibuang, tapi malah ada bawa beban yang banyak gitu, kayak ngumpulin bawa, aduh gimana ya nanti. Itu jangan membawa beban dari luar, santai aja. Mengerti? Iya, Sam. Jangan banyak Ya. pikiran berarti ya, Sam. Iya, makanya udah pas masuk ujian tuh santai, udah aku cuma mau ngerjain soal, aku udah banyak latihan, aku pasti bisa, aku akan mengerjakan dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Gitu loh, maksudnya bukan santai menyepelekan enggak, tapi aku pasti bisa, aku bisa santai aja, aku mau mengerjakan dengan tenang dan hati-hati gitu. Oke Oke, saya. afirmasi. Amin, ya Allah. Kayak gitu loh. Jangan Ini dibawa juga. beban dari luar, jangan bawa beban. Oke Semika. Iya, Agis. Sam. Sam, aku punya Insya Allah, pantun. Sam. Punya pantun? Ya, Oh, siap. ikan hiu makan kepiting. Waiting. Oh. Hai. Oh, Majayo, Majayo. Percaya. Ikan hiunya mana itu U-nya? Ikan hiu makan penting, yuhu, waiting gitu.
Oke, Majayo, keren, Majayo. keren, keren, keren. Sip. Bisa, bisa. Bisa aja ikan hiunya makan kepiting. Kasihan kepitingnya. Sip. Tuan Crab. Oke, bagus, bagus. Sip. Besok kita bikin status ikan hiu makan kepiting fighting gitu ya. Sip. Sip, Ibon. Ya. 이 글에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar dengan penjelasan tentang grafik ini? Besok kalau mau masuk kelas ujian jangan lupa ikan hiu makan kepiting, ya Robon. Fighting. Ya, sambil senyum-senyum sendiri. Lah Eh, itu langsung kan nanti sekarang nggak ada yang ini, saya langsung pusat perhatiannya. Ya kayak kerja itu terus. 직장 ini jadwal gebel pada bumonimke derin sonmul hadiah yang telah diberikan kepada ortu setelah mendapat gaji pertama oleh karyawan. Ya, karyawan pelakunya karena 직장 ini dia pelakunya. Hadiah yang telah diberikan karyawan kepada ortunya setelah mereka mendapat gaji pertama. jadwal급 gaji pertama. 1번 jadwal급을 받아 부모님께 여행 선물을 한 사람이 가장 적다. 한 사람 itu seseorang, maaf salah. Orang yang telah mianeo. Orang yang telah memberikan. Sanbul ada memberikan ini. Jadi satu kok di sini. Orang yang telah memberikan hadiah wisata kepada ortunya setelah mendapatkan gaji pertama paling sedikit kacang cokta. Yoheng paling sedikit. Yoheng paling sedikit ya. Anio. Karena sama. Paling itu satu aja yang namanya paling. Ini ada yang sama berarti Telioso Gacem. kalau paling sedikit. Paling itu satu aja. Kamu mah orang yang paling kusuka. Satu doang. Kalau dua berarti nggak paling lagi. Oke saya. Poli itu. Nggak paling. Poli Majayo. Udah lanjutannya. Bisa Masih ada Sam. Ibon. Iya. 행복을 들인 사람이 돈을 들인 사람보다 많은 것으로 나타났다. Dari partikel subjeknya di sini. Orang yang telah memberikan nebuk, maaf nebuk itu baju dalam. Donor Kok dari salah? Sonmul Itu Buta. kan Ini udah Sam revisi. Sam revisi. Biar nggak bikin yang bingung. punya saya beda. Udah Sam revisi. Disamain ya. Nebukkel derin sarami. Orang yang telah memberikan baju daleman. Donor derin saramboda. Dibanding orang yang telah memberikan uang. Madan gosero nata-nata. Telah menunjukkan lebih banyak. Lebih banyak yang mana ini? Maksudnya opsi 2 ini? Banyak Lebih nebuknya. banyak nebok. Lebih banyak nebuk dibanding tun, gitu ya? Kan dibandingnya ke Yes. sini. Yes. Iya. Nebuk itu lebih banyak dibandingkan tun. Nebuk berapa nebuk? 5. 54. Sip sapro sama tun isi pro. Berarti Pro. majayo. Ya kan? Paham? Nebuknya lebih banyak dibandingkan tun. Mengerti? Iya, Paham? Iya. Jadi yung tun itu artinya uang saku. Uang saku. 3번, 반이 넘는 직장인이 separuh lebih dari karyawan itu jadwal급을 받아서 용돈을 들였다. Telah memberikan uang saku setelah mereka mendapatkan gaji pertama. Pertama. 반이 넘는 lebih dari separuh. 아니요, 용돈 hanya isi pro saja. Al겠어요? Pro. Ya, kalau mau pendek pro, kalau mau panjang 퍼센트. 4번. 직장인은 빨간 Mau nanya 냅북보다 itu. 예, Nada apa tadi kan? menunjukkan. Oh. Menunjukkan. menunjukkan. 나타났다. 직장인은 빨간 내복보다 건강식품을 더 많이 사들였다. Karyawan sa드렸다 itu telah membelikan. Sata membeli, sa드렸다 membelikan. Telah membelikan 더 많이 lebih banyak 식품 produk kongang kesehatan. Boda Iya, Bang. dibandingkan 빨간 내복. Daleman warna merah. Merah. Ya, dibandingkan 빨간 내복 yang 식품 kongang lebih
banyak. Konvektikum berapa? 13%. 13%. 13%. Kemudian yang palganya ini 54. 54. Sam, Nih, Sam ya. kok itu ya apa namanya? Eh jawaban maksudnya Mm-mm. yang 1, 2, 3, 4 kok beda sama punya Sam ya? Punya aku yang nomor 1 ya sama, oke. Kita Aduh, saya Terus yang nomor revisi. 2, Heeh. ya itu Udah benar di, ya, maksudnya benar. heeh. Emang kemarin Udah saya mudah pun revisi. Kemarin saya merevisi. Ya, kawannya. nanti kita susulin yang baru ya, ya Robun. nih Mbak Biar Rina bisa ganti di print, posisi biar bisa yang di print kembali. Apa? Agis saya. Ya. Gimana Karena Sam? Gimana kemarin tuh Sam? membuat bingung yang mulgontok itu loh, karena mulgon itu sangat umum kan, terus saya merevisi. Iya. Oh Iya, ini iya saya, Sam, ini mulgonel ya. Mulgonel Cheryl iya, tapi tetap jawabannya itu, karena kan kalau dibandingkan yang lain itu nggak ada yang benar, itu tetap yang benar yang mulgonel itu, Agis saya. Oh, Ya, nah, jadi intinya kalau kita menjawab pertanyaan cari yang paling tepat, itu Iya. prinsipnya. Cari yang paling tepat, mengerti? Kalau yang jelas salah ya jangan dipilih, mengerti? Jadi misalnya gini nih, misalnya ada 3 jelas salah, yang 3 itu jelas salah, yang 1 abu-abu, ya pilihlah yang abu-abu itu, mengerti? Iya, Sam. Tapi dalam tanda kutip yang 3 sudah jelas-jelas salah, gitu loh. Anda tahu itu salah, jangan dipilih. Karena kadang udah tahu yang 3 salah, gara-gara yang 1 itu abu-abu, mending bunuh diri milih yang salah. Itu kan namanya aneh. Banyak soalnya kayak gitu. Padahal udah tahu kalau itu salah. Kenapa kau milih yang itu? Saya bilang, kamu tahu nggak itu salah? Tahu, Sam. Nah, kenapa kamu milih itu? Karena yang ini aku nggak tahu artinya. Itu kan namanya aneh ya nggak? Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 1 yang ragu ya. Tapi yang 3 jelas salah, ya jangan dipilih yang jelas salah ya. Mending milih yang ragu itu. Gitu loh. Lagi senika? Iya, Iya. Sam. Ya, tapi ingat yang 3-nya udah jelas salah loh. Gitu. Walaupun tuh nggak tahu, tapi ini jelas salah yang 3. Aku udah tahu itu salah, berarti ini jawabannya. Itu harus bisa menyimpulkan seperti itu. Lagi saya. Nada-nada diartikan muncul nggak? Oh boleh, boleh muncul. Munculnya lebih banyak. Queen sana yo. Lagi saya. Boleh, Queen sana yo. Muncul, ya, menunjukkan lebih Sam. banyak, menunjukkan muncul. Cuma ini nanti itu bentuknya itu depannya subjek. Kalau yang menunjukkan yang depannya objek nata, neta. Itu nanti nata nenda. Oke saya. Banyak masalah di partikel. Menunjukkan juga artinya, cuman depannya objek. Lagi senika? Oke, Sunita. Sama ya nanti. Iya. Bisa dipahami, Mas? Mas siapa yang nanya ya? Bisa, Sam, bisa. Oke, ini cari saya. Ternyata ada nata, neta, nata, neta, sama-sama kan? Atau kalau nata, nata bisa dengan muncul. Nah, kalau nata, nata, dari kata nata, nada, itu nanti partikelnya subjek, kayak kasusnya kenada tadi. Kalau nata, neta itu menunjukkan nanti partikelnya objek. Seperti itu ya. Nih. Next. 13번. 벌써 수업을 마쳤어요? Apa artinya? 벌써 수업을 마쳤어요? Ya, 네. Macida kan arti literalnya menyelesaikan, mengakhiri, gitu juga boleh. Menyelesaikan. Apakah kamu sudah menyelesaikan kelasmu? Gitu ya. Suap itu kan bisa pelajaran atau ke kelas ya. Apakah kamu sudah mengakhiri atau menyelesaikan kelasmu alias kelasnya sudah selesai, sudah bubar gitu. Terus Na mengatakan 학교에 뭐뭐뭐뭐 머리가 아파서 왔어요. Kira-kira wassoyo-nya wassoyo kemana ini? Telah datang kemana?
posisinya si orang ini. Kamu sudah menyelesaikan kelasmu? Datang kemana? Ke Pulang. Ke rumah. Iya. Pulang Jadi ke rumah. jadi kita itu pergi ke sekolah gitu. Udah nyampe rumah, ditanya sama ibu, "벌써 수업을 마쳤어요?" Kamu sudah menyelesaikan kelasmu alias kelasmu sudah selesai, sudah bubar gitu. Terus dia mengatakan 학교에 뭐뭐뭐뭐, ini pergi semua ya. Morika apa so? Karena kepala saya sakit, wassoyo. Terus saya pulang intinya gitu loh. Wassoyo, pulang ke rumah. Kenapa dia pakai wassoyo? Karena dia sudah sampai rumah gitu loh. Mengerti? Ya. Ya. Jadi telah pulang intinya gitu. Datang ke rumah. Saya telah datang ke rumah alias telah pulang. 정답은 몇 번일까요? Ibon. Ipon kataga. Daganya di sini terus artinya lalu gitu ya. Kalau gat itu kan bentuk lampau. Jadi dia sudah sampai ke sekolah. Hakyoe kataga, saya udah pergi ke sekolah, udah nyampe. Lalu, morika apa so? Karena kepala saya sakit, wasoyo. Saya pulang. Jadi daga itu menggambarkan kalau bentuk lampau ya udah selesai tek, terus dia pindah ke kegiatan yang lain. Pindah kegiatan yang lain apa di sini? Nyampe lalu dia balik gitu. Oke saya. Habis ini langsung berubah ini. Bisa dipahami? Itu daga Iya. kalau sudah gandeng dengan bentuk lampau. Tapi kalau belum lampau, misalnya belum lampau ya, hakyoe, hakyoe mana kok nggak muncul-muncul tulisannya. Hakyoe kadaga, cingguril mana soyo? Berarti gimana ini? Hakyoe kadaga cingguril mana soyo? Belum lampau ya. Hakyoe kadaga cingguril mana soyo? Jadinya gimana? Oke. Kadaga cingguril mana soyo? Pernah bertemu teman saat pergi ke sekolah. Ya, maksud ketemuannya di mana? Ketemu temannya. Hakyo. Ayo, ini belum nyampe sekolah, Kamu? masih di tengah jalan. Jadi kalau Oh, jadi kalau daga itu jika tidak lampau depannya itu kegiatan satu belum selesai tadi. terhenti. Kegiatan satu belum selesai terhenti karena muncul fenomena di kalimat belakangnya. Itu jika tidak lampau. Itu gitu ya, Robun. Masalah artinya itu bisa ketika saat jadi kegiatan satu, kegiatan depan itu 네. belum selesai, lalu terhenti. 오케이. Terhenti karena ada hal atau kegiatan kedua. Hal atau kegiatan kedua. Bisa hal, bisa kegiatan. Terhenti ya, harus terhenti tapi wajib. Kegiatan satu belum selesai, lalu terhenti karena ada hal atau kegiatan yang kedua di belakangnya. Contoh kan sering muncul ya di dalam 대화. 일하다가 손을 다쳤어요. 일하다가 손을 다쳤어요. Apa artinya? 일하다가 손을 다쳤어요. Saat bekerja tanganku terluka. Itu masih di tengah-tengah bekerja, gitu ya. Kegiatan satu belum selesai, bekerjanya belum selesai, lalu terhenti. Kalau tangannya terluka itu pasti berhenti. Begitu loh ya, Robun. 일하다가 손을 다쳤어요. Pas di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya terluka. Jadi daga itu harus kayak gitu. Jadi tengah-tengah kegiatan satu, alias kegiatan satu belum selesai terhenti karena ada hal di kegiatan dua di belakangnya. Karena muncul hal atau kegiatan kedua. Nah kalau di sini hakyoi gadaka cingguril manasoyo. Pas saya di tengah-tengah perjalanan ke sekolah, saya bertemu temanku. Jadi ketemunya itu di tengah-tengah perjalanan ke sekolah.
Dia berhenti dulu karena ketemuan sama temennya. Harus kayak gitu daga itu. Hagiseo. Kegiatan satu belum selesai alias di tengah-tengah kegiatan satu berhenti karena muncul hal atau fenomena di kalimat kedua. Itu daga kalau tidak diikuti bentuk lampau. Daga aja. Nah, kalau udah lampau begini berarti dia sudah nyampe sekolah. Terus dia pergi kemana gitu langsung ganti ke kegiatan dua. Hagiseo. 알겠습니다. Bisa dipahami? Nah, Ya, kalau ini Sam. bukan ketika lagi. Hakyoi kata, Kak. Saya sudah pergi ke sekolah, udah nyampe. Lalu, mori ke apa so? Karena kepala saya sakit, wasoyo. Saya balik ke rumah. Paham nggak ya, Robun? Oh, ini nanti idenjinya. Bisa dipahami? Ya, Kalau ini udah sampai sekolah ya, kalau lampau. Jadi dia tadi udah nyampe sekolah tuh. Lalu, itu daganya lalu, mori ke apa so? Wasoyo, gitu. Wasoyo itu udah di rumah dia kan, posisinya. Jadi ibunya nanya, kamu udah nyelesain kelasmu belum? Kamu udah nyelesain kelas? Tadi aku udah nyampe sekolah, lalu karena kepalaku sakit, aku telah pulang ini. Gitu. Kalau kaso tuh, itu meskipun. Meskipun. Ya, aduh. Bentar ya, ini meskipun. Meskipun telah pergi ke sekolah. Nah, kaselji ini biasanya belakangnya itu sering diikuti bentuk Morda, Alda gitu kan. Seringnya dipasangin dengan itu. Elji Morda, Elji Alda. Kayak gitu ya. Kemudian kalau Denji, nih saya terangin Denji. Saya discard dulu. Kalau Denji, nah ini seperti ini Denji. Nah, perhatikan. Kalau kata benda Denji, kata kerja, kata sifat Denji. Ini menyatakan tidak masalah di antara beberapa hal. Oke, contoh ya. Ibon yukate badai galkayo. Apakah ketika liburan kali ini mau kamu pergi ke laut? Atau sani galkayo mau pergi ke gunung? Nah, mengatakan pada denji, sani denji, da 괜찮아요. Mau ke laut, mau ke gunung, semuanya saya nggak masalah. Itu denji. Jadi kalau kata benda, konsonan i denji, kata benda vokal, denji. Gitu ya, Robon. Nah, kalau untuk kata kerja kata sifat, tidak memandang vokal konsonan, denji semua. Contoh ya, neil 비가 오든지 안 오든지 갑시다. Apa artinya tuh? Neil 비가 오든지 kemudian Hujan turun. 안 오든지 갑시다. Harus pergi. Ya, mari pergi. Jadi besok, aduh maaf kepencet. Yang kapan tak balikin lagi. Mana tadi? Besok itu bika odenji mau turun hujan, an odenji ataupun tidak turun hujan, kapsida. Mari Ayo kita pergi. pergi. Jadi gitu ya. Bika odenji mau turun hujan, an odenji maupun nggak turun hujan, kapsida. Mari kita pergi. Jadi gitu ya, Rabun. Menyatakan antara ini dan ini semuanya tidak masalah. Lagi saya, ada pertanyaan nggak? Ayo, Man, 다른 질문 있어요? sana ada apa ya? Gimana, Mbak? Enggak. Apa ini Mbak Rina? Ini baca obrolan saya. Apa Baca Mbak Rina? obrolan. Oh ya. Baca obrolan Sam. Itu tuh. Mana. Izin keluar Sam, ada keperluan. Sering ragunya dua pilihan Sam. Nada apa ya Sam? Oh tadi menunjukkan.
muncul. Baik. Ragunya ada dua pilihan, Sam. Oh, kalau yang ini ragunya yang mana? Yang ini kan tadi oh itu meskipun telah pergi gitu ya. Nah, kalau Denji itu ini atau itu intinya gitu ya. A ataupun B gitu. Kalau LG itu sebenarnya nggak ada arti khususnya si LG. Kalau kita cek di sini itu artinya itu bisa macam-macam. Biasanya digabungkan dengan tata bahasa yang lain. Kalau LG tok itu hanya punya arti apakah. Jadi nggak memberikan dampak gitu. Apakah itu LG. Apakah telah pergi? Nah, biasanya belakangnya apa? Molayo, 가실지 몰라요. Saya tidak tahu apakah dia telah pergi. Coba gitu ya, Robun. Kalau LG ini. Biasanya dipasangkan dengan rumus yang lain. 가실지 몰라요. Saya tidak tahu apakah dia telah pergi. Kayak gitu nanti. Mengerti? Kalau yang LG. Biasanya digabung dengan 몰라요 ya. 가실지 몰라요. Tidak tahu. Contohnya. Apakah telah pergi. Gitu. Mengerti? Paham? Ya, Ye, ini contoh yang Denji. Daga tadi lalu. Sudah pergi lalu. Jadi gitu ya. Sudah pergi lalu. Di sini kotaknya gitu. Lalu dia ganti ke kegiatan berikutnya. Bisa juga nanti misalnya gini. 집에 갔다가 백화점에 옷을 샀어요. Saya tadi udah nyampe rumah, lalu saya telah membeli baju di mall gitu. Jadi sampai rumah tek, terus dia pergi lagi gitu. Itu daga seperti itu kalau bentuk lampau. Lagi saya. Kalau nggak lampau Nih, tadi, kalau nggak lampau, kegiatan satu di tengah-tengah kegiatan satu terhenti karena munculnya fenomena atau kegiatan yang kedua. Sering kan dengar di Tewa? Itu tadi. 작업하다가 손을 다쳤어요. Pas di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya terluka. Terus berhenti. Gitu. Gitu ya. Ye. 네. 14번. 기계 작업을 할 때는 ketika kita bekerja dengan menggunakan mesin, intinya gitu. 주의사항이 많습니다. Banyak hal yang diperhatikan. 주의사항. 주의사항 itu hal yang diperhatikan. 특히 khususnya milling 작업을 할 때는 ketika kita bekerja milling, 파편이 뭐뭐뭐뭐 반드시 보안경을 써야 합니다. Sebenarnya kata kuncinya hanya di sini, 파편. serpihan. Serpihan, ya. Kalau serpihan tuh ngapain serpihan? Mercik, memercik, ya memercik. Ya, yang artinya memercik kan tvita. Kalau yang kejida jelas Iya. salah, karena kejida artinya apa? Kejida pecah, ya kan? Kejida itu pecah. Nih, kejida pecah. Jadi serpihannya bukan pecah tapi memercik tvita. Jadi tidak serpihan maka 반드시 보안경 써야 합니다. Maka dipastikan Anda harus menggunakan kacamata pengaman. Kacamata pengaman. 예, 정답은 Ipun. 2번. 줄 수 있으니까. Karena bisa memercik. Karena serpihannya bisa mercik, maka Anda harus menggunakan, aduh kenapa 2? Kacamata pengaman. Ntar minta ilangi dulu. Jangkamannya. Mana? Kayaknya kok ada 2 tombolnya. Sebentar. Ya enggak nutupi.
Ada pengajian ya di rumahnya Sam. Karena bisa mercik. Nah, kalau nomor 1 kan memercik tetapi. Ayo ini mic-nya siapa ya? Kejijiman Yuli. pecah tetapi ini kejesu isenika. Karena bisa pecah. Boleh. Nah, ini Sam tadi yang terangi daga tadi loh. Ternyata Sam sempilkan di sini yang daga tadi. Kegiatan 1 belum selesai terhenti karena ada kegiatan 2 atau hal 2. Kata kerja plus daga. Contoh, 아침 먹다가 전화를 받았어요. 아침 먹다가 전화를 받았어요. Jadi pas di tengah-tengah saya makan pagi, saya menerima telepon. Kan berarti makan paginya tadi belum selesai. Berhenti karena dia harus menerima telepon. 아침 먹다가 전화를 받았어요. Gitu loh ya Robun. Paham situasinya? Jadi kegiatan 1 harus belum selesai lalu terhenti dulu. Karena ada fenomena di kalimat belakangnya. Mengerti? Itu daga. Bisa dipahami? Ye. Yang kedua, jika melekatnya di kata sifat, situasi 1 berhenti ganti ke situasi 2. Biasanya berlawanan. Contoh, 아침에 춥다가 오후부터 따뜻해졌다. Jadi situasi 1 berhenti. Lalu ganti ke situasi 2. Biasanya berlawanan. 아침에 춥다가 오후부터 따뜻해졌다. Artinya apa tuh? Paginya dingin, Mm-mm. hangat. Paginya dingin, Mulai paginya malam menjadi dingin. hangat. Ya, daganya boleh diartikan tetapi dalam konteks ini. Paginya dingin, tetapi 오후부터 mulai siang telah menjadi hangat. Ini juga boleh, karena biasanya berlawanan tuh boleh diartikan tetapi mulai siang telah menjadi hangat. Itu untuk kata sifat. Fleksibel artinya berarti Sam. Iya, bahasa Korea itu ada beberapa tata bahasa itu artinya nggak cuma 1. Karena fungsinya juga nggak cuma 1 gitu. Fleksibel betul. Jadi tapi harus gini yang daga tadi, kalau kata kerja, kegiatan 1 harus belum selesai, terhenti lalu muncul fenomena di kegiatan 2. Masalah mengartikan yang penting itu tidak merubah arti di situ. Begitu. Jadi di tengah-tengah saya makan pagi, saya telah menerima telepon. Atau ketika saya tadi makan pagi, saya telah menerima telepon. Tapi harus tahu kalau pakai daga, berarti makan paginya belum selesai itu. Masih di tengah-tengah makan, berhenti dulu untuk menerima telepon. Pakai saya mengerti. Paham? Oke. Ya. Jadi tapi nggak harus kata kerja, bisa juga hal atau fenomena. Contoh tadi yang sering muncul di Dewa. 작업하다가 손을 다쳤어요. Ketika saya bekerja atau di tengah-tengah saya bekerja, tangan saya telah terluka. Berarti pekerjaannya belum selesai, terhenti. Kenapa? Karena tangannya terluka tadi. Begitu. Jadi nggak boleh kalau cuma taunya ketika terus gini. 작업하다가 misalnya. 작업하다가 보안경을 써야 해요. Ketika bekerja harus menggunakan kacamata pelindung pakai daga nggak bisa. Itu kan bukan di tengah-tengah melakukan sesuatu berhenti karena ada fenomena 2. Beda lagi kalau itu. Kalau itu ya pakainya alti. 작업할 때 안경을 써야 해요. gitu. 알겠어요? Bisa dipahami? Nek. Ye. Ini untuk situasi kata sifat juga bisa tadi. 아침에 춥다가 paginya dingin. Lalu itu juga boleh. Lalu juga boleh. Lalu mulai siangnya menjadi hangat. Tapi yang penting lalunya itu bukan kegiatan yang berurutan gitu loh ya Robun. Paham nggak? Tetapi fenomena yang berganti gitu. 알겠어요? Iya, fenomena yang berganti gitu. Jadi ya jangan salah pakai gitu loh. Yang penting kalau cuma artinya lalu tok gitu nanti bisa salah pakai gitu. Gitu loh maunya Sam tuh kayak gitu. Bisa Bikin dipahami? stres aja Raja Tejong.
Apa, Mas? Nggak. Ya emang tata bahasa itu ada yang butuh ini penjelasan contoh situasinya, bukan masalah artinya aja, Mbok. Lalunya tapi lalu yang kayak gini loh, misalnya kayak gitu loh. Sesuatu yang berbeda, habis pulang ke rumah cat lalu pergi lagi kayak gitu. Habis siangnya dingin tapi paginya hangat. Ini pakai daga. Tapi di sini pakai jiman boleh nggak, Sam? Boleh, nggak salah. Ya memang ada beberapa tata bahasa itu bisa saling menggantikan dalam bahasa Korea. Nanti kalau Anda ikut topik 2 atau besok Anda mau pindah itu jika IPP, itu ada soal yang tata bahasa ini bisa digantikan apa. Itu tuh ada soal-soal kayak gitu. Jadi gitu. Mengerti? Senika, ya. Paham ya untuk daga? Nanti silakan direnungi dulu bagi yang belum paham. Direnungi dulu. Maksudnya apa? Siap. Next ya. Sip obon, sim nyupon. Ini Mose dan Gerinji. Tulisannya tentang apa? Cangkamannya. Tulisannya tentang apa? Mose dan Gerinji. Tulisannya tentang apa? 1번, 한국의 호칭. Apa artinya hoching? Nama panggilan. Panggilan. Nama panggilan. Betul. Tambahin nama lah ya. Nama panggilan di Korea. 한국의 역사. 역사. Sejarah. Sejarah. Sejarahnya Korea. 한국인의 가족. 가족. Keluarga Keluarga. 한국인. Orang Korea. Korea. 한국의 이름. Nama Nama Korea gitu ya. 이름이 뭐예요? Nah, sebenarnya ini cukup gampang. 한국 사람들은 친구의 아버지나 어머니에게 아버님, 어머님이라고 부릅니다. Orang-orang Korea itu lalu mundur ke belakang. Buruta itu memanggil. Memanggil dengan sebutan omonim atau abonim ege kepada omoni ibu, na atau aboji ayah. Ayahnya teman. Jadi di Korea itu memanggil kepada ayah atau ibunya teman menggunakan sebutan abonim dan omonim. Ya artinya itu ayah dan ibu. Cuma nim itu sebutan kehormatan. Jadi memanggil ayah dan ibunya teman pun menggunakan sebutan ayah dan ibu. 친구의 부모님을 자신의 부모님과 같이 생각하기 때문입니다. Dikarenakan menganggap 생각하다 itu selain berpikir tuh beranggapan atau menganggap. Dikarenakan menganggap seperti wakaji itu seperti ortu jasin sendiri. Orang tuanya teman tadi. Jadi karena menganggap ortu teman itu sama seperti ortu sendiri. 자신의 부모님과 같이 생각하기 때문입니다. Karena menganggap seperti ortu jasin diri sendiri. 그리고 lalu 좀 만나는 사람에게 itu kepada orang yang bertemu pertama kali juga 친척 호칭을 사용합니다. Ini penting banget nih. Menggunakan panggilan kerabat atau keluarga. Seperti paman, bibi, itu kan panggilan untuk kerabat. Oke, saya? Ya. Nah, berarti ini tentang apa? Ilpon. Nama panggilan di Korea. Ada kata ini tadi, burem nita. Burda tadi kan juga artinya memanggil. Oke, saya. Ini juga ada panggilan hucing. Kan begitu. Benar semua kan? Jawabannya benar semua enggak? Bener, Sam. Oke. Ada yang salah enggak? Pilih nomor berapa yang salah? Ada yang salah enggak? Enggak ada ya? Aman, aman. Nggak ada. Next. Tim Yukon. Yonca Sudang. Apa Yonca Sudang? Tunjangan
tahunan. Tunjangan tahunan. Tunjangan cuti tahunan. Welca sudang, Tunjangan bulanan. tunjangan bulanan. Cariang sudang, tunjangan transport. Oh, kan. Transport. Cariang kan artinya kendaraan kan? Iya. Ya, dalam bahasa kita tunjangan transport. Oke, saya dapat tunjangan transport nggak gitu kan? Kalau pas gajian itu loh. Oke, saya Uang bensin. gasan sudang tunjangan tambahan. Gasan itu tambahan. Tunjangan tambahan itu ya kayak tunjangan tambahan, paham nggak? Tambahan, tunjangan tambahan. Kita dengarkan ya, kita bahas ya. Kalau jaga, gipun si kanwe iran gyongu, seorang pekerja, nian gyongu ini artinya jika. Seorang pekerja jika bekerja di luar jam pokok. Paham ya? W kan di luar. Ribunsikan jam pokok. Mengerti? Ipun kan pokok. Seorang bekerja jika bekerja di luar jam pokok sedang basenita mendapatkan tunjangan. Sebenarnya ini kita udah tahu jawabannya yang mana. Seorang pekerja jika bekerja di luar jam pokok mendapat tunjangan. Berarti tunjangan apa namanya kalau tunjangan yang kerja di luar jam pokok? Tambahan. Tunjangan tambahan, bukan tahunan, bulanan, atau tunjangan transport. Intinya itu tambahan itu maksudnya begitu loh. Tunjangan tambahan itu apa aja ketika kita kerja yonjangkenmu, kemudian kerja yakan gelo, yakan genmu, atau yuwil genmu, yuwil gelo. Itu gasan sutang namanya. Tunjangan overtime, tunjangan kerja malam, dan tunjangan kerja di hari libur. Itu namanya gasan sutang, tunjangan tambahan. Lagi saya. Kalau yang habis Mengerti? kontrak itu apa namanya, Sam? Itu pesangon, tejigem. Nah, itu baru ingat nih, aku mau nanya kemarin itu kalau misalnya kita pindah-pindah pabrik itu masih berlaku atau ngulang apa gimana tuh, Sam? Berlaku, tapi nggak ngulang. Pas Anda pindah itu dikasih, Mas, kalau uang pesangon. Oh, berarti jatuhnya itu kontraknya antar negara sama pabrik, bukan ke kita ke pabrik gitu. Eh, kita ke pabrik, bukan antar negara, Mas. Tejigem itu. Kita ke pabrik. Jadi pas Anda Oh, keluar dari berarti pabrik, pas kita pindah langsung dikasih gitu ya? iya. mm-mm. Pas Anda pindah langsung dikasih. Lagi Saya saya. mau nanya, Mm-mm. di sana itu gajinya itu uang fisik apa saldo ya? Saldo, Mas. Lewatnya rekening. Lagi Sunika. Lantas Saldo. ada catatan keuangan. Iya, Saldo. Sam. Sam, Sa- itu Hah? kecuali kalau kita bulbab kan, Sam. Kalau bulbab itu tunjangannya nggak keluar kan, Sam. Itu tergantung bosnya kalau itu. Tergantung bosnya. Oh, Rata-rata tetap keluar sih, Mbak. Kalau nggak keluar jarang oh, yang mau full bob. Oke, saya tetap keluar. Mm-mm. Sam-Sami Pak. Nih, tetap keluar kok. Ketahuan nggak sama pemerintah juga. Masalah apanya? Gimana, Mas? Mungkin nggak jadi. Kalau ketahuan sama pemerintah atau enggaknya itu ya, Apa loh? kalau belum ketahuan ya nggak ketangkap. Gimana? Apa ya? Lagi apa lagi tadi? Ada yang bertanya lagi. Yuli mau bulbab, Sen. Oh, jangan full bob. Ceh. Nggak enak, Sabarannya Mas, tetap nggak enak jadi orang full bob itu nggak enak. Nggak Kemarin nyaman gak lah. usah aneh-aneh Mas. ini fakta baru belum lama ini kan. Belum lama itu dapat panggilan ke Korea. Dia anak fishing. Terus nggak lama kemudian WA Sam. Pokoknya pas mau panggilan Korea tuh unfit apanya tuh SP apa itu loh. SP apa lupa. Gampang tapi nyembuhnya tuh kok tinggi gitu loh kayak kolesterolnya atau apa mungkin. Nah, udah sampai medical 3 kali lah. Gimana nih Sam? Ya udah kok medical lagi aja sesuai petunjuknya itu kamu ikuti petunjuk 2M ini. Tapi udah berkali-kali ya nggak apa-apa kalau disuruh gitu. Sebentar ya. Bukain pintu dulu. Jangan ya, Dek.
Dengan ya Dik. Ah, Nanti generasi mudanya sengsara. Terus itu anak fishing kan, terus udah berhasil berangkat, alhamdulillah saya bilang itu. Nah nyampe sana berapa hari nggak betah katanya, kena marah terus gitu. Terus aku mau aku mau ilegal aja katanya gitu. Baru berapa hari, ya udah dinasehati, kayaknya sulit, terus tiba-tiba udah WA lagi. Kena Sam, mental. Sam aku udah di rumah katanya. Loh, oh udah di rumah, aku bilang. Kayak ngicipi aja di Korea katanya, aku kena deportasi, kena ini, Oh, kena imigrasi gitu katanya. Jadinya Kadang udah lucu-lucu pulang. yang mau kerja itu. Udah tahu belum kuat kerja masih aja daftar-daftar. berarti sampai sana kena razia dong itu. Iya, habis dia ilegal kena razia. Didenda dong, Sam. Aduh, malah nggak tanya ya. Katanya dia kena kurungan 10 hari gitu. Ya, itu untuk ngurus dokumen aja biasanya. Saya kena kurungan 10 hari, Sam, katanya. Jauh banget sampai ke Korea masuk penjara. Cuma sebentar banget itu anak. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa ya. Karena kan ya tetap katanya tetap kasihan juga kan begitu. Tetap Iya, prihatin benar. juga. Jadi saya yang menghibur aja. Ya, yang tabah ya, aku bilang kayak gitu. Karena kadang kita nggak tahu juga kondisi di sana kayak gimana kan. Kadang begitu ya. Kita berdoa. Ya, teman-teman harus siap mental di sana nanti. Jadi jangan hanya bayangin yang indah-indah gajiku gede, bukan begitu. Bener banget. Iya, harus siap mentalnya. Begitu. Berangkat. Banyak ini fenomena-fenomena ini saya menceritakan buat pengalaman, bukan untuk mengecilkan yang kena kasus, enggak, sama sekali enggak, cuma untuk pengalaman teman. Barusan kemarin juga murid Sam BA Sam tahu nggak base camp daerah sini gitu. Kenapa? Aku bilang dulu aku nggak di daerah situ, kamu nggak punya teman-teman di situ? Belum, Sam, katanya. Belum ada 1 bulan aku dikeluarkan. Kenapa? Saya bilang karena aku nggak kuat, aku sering sakit. Dia bilang gitu. Sama Didik sendiri. bolos. Saya bilang kamu bekerjanya di bagian apa sih? Aku bilang membuat gorong-gorong, katanya pabrik pembuatan gorong-gorong. Aku sering sakit, aku nggak kuat, Sam. Terus akhirnya aku dikeluarkan. Aku takutnya pas dikeluarkan aku belum punya ID card. Nanti tak chat coba anaknya. Nah terus kapan bikin ID card-nya? Aku bilang tanggal 6 katanya. Sekarang tanggal 6, berarti tadi. Nanti tak chat dulu. Gitu, jadi harus siap mental dari sekarang. Ya kadang memang selain siap mental ya berdoa. Kadang memang pas dapat kerjaan ya berat banget juga. Memang kita nggak tahu juga kan, maksudnya gitu. Mengerti? Itu hanya untuk gambaran sebagai persiapan mental aja. Tapi yang dapat kerjaan enak juga banyak. Jadi rezekinya sendiri-sendiri intinya. Gitu. Iya, seniorku itu pising, cuman dia jadi kayak cuman bantu-bantu di rumah doang. Iya, yang dapat pekerjaan enak juga banyak, tapi tidak semuanya begitu juga gitu. Padahal kontraknya pising. Nyatanya dia jaga kebun bosnya, ngurusin kebun. Iya, itu udah rezekinya dia, Agisteo. Kenapa Mas tadi gimana Mas? Iya, dia berangkat di situ pising, tapi awalnya memang berat lah, setahun 2 tahun. Cuman udah deket sama bosnya, mau pulang tapi disuruh ya udah kerja di rumah aja gitu. Perpanjangannya kontrak. Jadi dia masih tetap tulis itu bergelar pising maksudnya, tapi dia kerjanya di rumah kayak Iya, Oh, asisten It- doang, ngerti nggak lah ya. nggak mm, disuruh pulang lagi. itu karena mungkin dia baik sudah bisa mengambil hati bosnya, bosnya sayang gitu loh. Iya, Mm-mm. nikahan aja dikasih berapa ya? Gede lah. Iya, itu kalau pas dapat orang Korea baik, dia tuh terkesan sama kita tuh orang Korea baik banget ya, Robun. Baik banget. Ya, Ya nanti makanya semoga kita, aku diangkat jadi asisten pribadi gitu loh ya, Sam. amin. Kita harus pandai-pandai membawa diri. Aduh, ngakak banget ya Allah. Lanjut ya, lanjut ya. Jadi di sini Ya, maksudnya, Sam, lanjut. iya. Jadi intinya tunjangan yang jika bekerja di luar jam pokok itu namanya upah tambahan, tunjangan tambahan gitu. Jikan gibun sikan we, di luar jam kerja pokok. Intinya di situ sebenarnya ini baca satu kalimatnya udah bisa. Ini hanya di sini hanya penjabarannya.
일일에 8시간 쪽 과로 일하면 jika bekerja melebihi 8 jam dalam sehari kan begitu ya. Cukuhate itu melebihi atau tambah. Jika bekerja melebihi 8 jam dalam sehari, sudangel batko mendapat tunjangan. Ini berarti yang yonjang genmu sudang kan begitu. Karena yang lebih dari 8 jam. Lalu 밤 10시부터 다음날 6시까지 일할 때 ketika bekerja dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi di hari berikutnya, yakan gelu sudangel 받을 수 있습니다. Mendapatkan tunjangan kerja malam. 그리고 lalu 주휴일이나 공휴일 때 일할 경우 dari sini ya, 일한 경우. Jika Anda bekerja ketika 주휴일, hari libur mingguan, yaitu yang hari Minggu biasanya, atau 공휴일, hari libur nasional, 유일 수당을 받을 수 있습니다. atau 받습니다, maaf. Bisa mendapatkan yuil sudang. Kerja di hari libur. Itu semuanya masuk ke gasan sudang. Jadi gasan sudang itu ada apa? Yonjang, genmu sudang atau yonjang gelu sudang. Yaitu yang di atas 8 jam, ya kan? Overtime. Kemudian satunya lagi yakan, genmu sudang. Yang terakhir yuil, genmu sudang. Oke, saya. Ya. Ya, 3 itu tunjangannya. Ya, gampang ya. Nanti kalau yang dibahas yonjang genmu sudang tok ya berarti itu yang di atas 8 jam. Kalau yakan genmu sudang yang jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau yuil genmu sudang ya tunjangan bekerja di hari libur. Sudah hafal itu mah enak sebenarnya, yang penting sering-sering membaca aja. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, ini kita mencari garden code yang sama. Opsi 1, 이 사람은 직장을 옮길 예정입니다. 리을 예정이다. berencana akan. Jadi orang ini berencana akan pindah tempat kerja. 직장 옮기다 ya, pindah tempat kerja ya, paham? Ya. Orang ini berencana akan pindah tempat kerja. Kita cari. Nah, di sini. 어제 지금 일하는 공장에서 새로 근로 계약을 했습니다. Kemarin saya telah membuat kontrak kerja yang baru, Shero, di pabrik yang saya sedang bekerja. Baru kemarin dia membuat kontrak kerja yang baru. Berarti dia salah kalau dia berencana pindah tempat kerja. Nih, nomor 1 terpatahkan di sini. 2번. 사장님은 이 사람 대신 다른 직원을 구하려고 합니다. Pak Bos bermaksud 구하다 mencari. Ya, bermaksud mencari da른 직원, karyawan lain, 대신 untuk menggantikan 이 사람, orang ini. Ingat-ingat ya, Pak Bos bermaksud mencari karyawan lain untuk menggantikan 대신 이 사람, orang ini. Kan tadi dia bilang udah buat kontrak kerja yang baru, itu juga sebenarnya sudah terpatahkan. Tapi kalau mau dicek kata 사장님 kan di sini ini. Berarti ini yang membahas tentang opsi 2. 사장님도 Pak Bos juga 제가 계속 이 공장에서 일하면 좋겠다고 하셨습니다. Pak Bos juga daku hasyasnida telah berkata. Ya, atau telah mengatakan juga boleh. Pak Bos juga telah berkata, 좋겠다 akan senang, 면 jika. Akan senang jika saya bekerja di pabrik ini terus menerus. Berarti pas dia perpanjangan tuh Pak Bosnya bilang gitu. Maka salah kalau Pak Bos akan menggantikan orang ini, kan begitu. terpatahkan di sini. 사장님도 jika 계속 이 공장에서 일하면 좋겠다고 하셨습니다. Pak Bosku juga telah berkata dia akan senang jika saya bekerja terus di pabrik ini. Agak Senika, mengerti? Ya. Oke.
opsi 3. 이 사람은 아직 이 회사에 적응하지 못했습니다. Orang ini. Ajik jika diikuti bentuk negatif artinya belum. Ada Belum. jimut hata kan artinya tidak bisa ya. Hmm. Nah, maka menjadi belum bisa kan begitu. Orang ini belum bisa 적응 hata artinya beradaptasi. Orang ini belum bisa beradaptasi di wisai di pabrik ini, di perusahaan ini. Guys ya, orang ini belum bisa beradaptasi di perusahaan ini. Nah, masalah adaptasi kita cari di mana? Ini iksukhata. Iksukhata itu terbiasa. Kita ada kaitan dengan adaptasi sama. Cuma menggunakan kosakata lain ya. Kita nah, di sini berarti opsi 3. 그동안 동료들과 정도 많이 들었고 일도 익숙해져서 이 공장에서 계속 일하고 싶었습니다. Jadi saya itu ingin bekerja terus-menerus di perusahaan ini, I-nya itu ini, karena saya telah terbiasa juga pekerjaannya dan itu kan berarti kan di sini yang telah terbiasa pada pekerjaannya. Berarti kan salah kalau belum bisa beradaptasi. Ya. Akhir saya, jadi dia tuh saya ingin bekerja terus di sini karena saya telah biasa juga pekerjaannya dan Jongdulta itu disayang, mendapatkan kasih sayang, Jongdulta. Dan saya telah banyak disayangi juga oleh teman-teman atau rekan-rekan selama ini. Jongi Manidulta itu banyak disayang atau sangat disayang, Jongdulta. Maka nomor 3 terpatahkan di sini. Kalau belum terbiasa teliosoyo. Opsi 4 사장님은 이 사람의 식대를 올려줄 겁니다. Pak Bos, real 겁니다. rumus apa? Akan. 올려주다 itu menaikkan. Pak Bos akan menaikkan sikte uang makan. Isarame orang ini. Pak Bos akan menaikkan uang makan orang ini. Berarti ini jawabannya karena 1, 2, 3 udah salah kan? Dapatnya di mana? Di sini. Ini opsi 4. Berigo lalu dalam dal부터 mulai bulan depan 식대를 인상해 준다고 하셨습니다. 인다고 하셨습니다 itu katanya atau boleh juga berkata gitu ya. Lagi saya. Lalu 그리고 lalu dalam dal부터 mulai bulan depan katanya 인상해 주다 akan menaikkan. Insang-hada menaikkan sama aja insang junda yang menaikkan. Tapi menaikkannya untuk orang lain. Untuk siapa? Dari bos untuk si orang ini tadi. Lalu katanya mulai bulan depan akan menaikkan sikte, uang makan. Jadi ini menggunakan kosakata lain. Insang-hada juga artinya menaikkan, ya Robun. Olya juda juga menaikkan. Agis menikah. Iya. Ngerti. Dari ada pengajian, Cem nggak bisa keras-keras. Siang. Kita berisik-berisik aja, Sam. Bentar, tak tutup pintu dulu. Bisik-bisik tetangga. Masih terdengar selalu. Lanjut. Si Palpon. 18. Cuinen. Cuin siapa Cuin? Pemilik. Pemilik. 주인은 손님에게 세제나 유지를 줍니다. Pemilik memberikan tisu dan deterjen kepada tamu. Tahu ya, kosakatanya tahu semua ya. Pemilik memberikan tisu dan deterjen kepada tamu. Udah hafal kan? Yang memberikan tisu atau deterjen siapa? Tamu. Tamunya, kan begitu. Nah, kalau mau dicek, bisa untuk keterampilan besok. Ketika ketemu hal baru. Tisu, deterjen kan di sini. Nah, pelakunya siapa? Topiknya di sini. 집들이에 초대받은 사람은
Orang yang telah mendapat undangan ke syukuran rumah. Jadi orang yang telah mendapat undangan ke syukuran rumah menghadiahi seperti tisu, sabun, ataupun deterjen. Berarti kan harusnya siapa yang memberikan? Orang yang mendapat undangan. Sedangkan di sini pemilih, maka telio soyo. Oke, Semika, mengerti? Ya. Itu juga besok bisa diterapkan ketika bertemu materi-materi baru. Tuh, caranya kayak gitu. 2번. 보통 이사 가기 전에 집들이를 합니다. Biasanya mengadakan syukuran rumah 기전에 Sebelum. sebelum 이사 가대 itu pindahan ya, 알겠어요? Ya. Sebelum pergi pindah, mengadakan syukuran rumah sebelum pindah. Enggak ya, mengadakannya setelah Enggak. pindah. Kemudian tempat mengadakannya di rumah yang baru itu. 알겠어요? Ya. Ya, dapatnya di mana kalau mau dicek? Di sini. 한국에서는 di Korea 이사한 후에. Ini kan setelah harusnya. Setelah pindahan mengadakan 집들이. Kan begitu. 알겠어요? 네. 3번 집들이 선물에는 pada hadiah syukuran rumah 좋은 의미가 담겨 있습니다. 담겨 있다 artinya terkandung. Ini arti atau makna. Ya. Yang bagus. Yang bagus. Jelas ya ini. 맞아요. 알겠어요? Ya. Nah di sini loh. 이런 선물들에는 pada hadiah yang seperti ini 좋은 일이 많이 생기고 어려운 일이 잘 해결되기를 바라는 의미가 담겨 있습니다. Dari belakang ya. Pada hadiah-hadiah yang seperti ini 담겨 있습니다 terkandung 의미, arti, dan yang berarti itu mengharapkan. Terkandung arti yang mengharapkan apa ini? 해결되기 terselesaikan selesaikan dengan baik. 어려운 일, hal yang sulit. Dan senggita itu muncul banyak hal yang baik. 알겠어요? Ya. Ini artinya terselesaikan. Terselesaikan. 해결하다 kan menyelesaikan. 해결되기다 terselesaikan. Terselesaikan dengan baik. 어려운 일, hal yang baik. Itu simbol dari yang tisu gulung kan. Tisu gulung diambil gini lancar. Itu menggambarkan kalau ada masalah itu selesainya gampang. Kalau yang deterjen ada buih banyak itu muncul hal yang bagus banyak di rumah itu, rezeki yang bagus dan sebagainya. 알겠어요? 예. 네, 그럼 정답은 3번. opsi 4 kenapa salah? 집들이에 초대받은 사람은 orang yang telah mendapat undangan ke syukuran rumah baru 음식을 준비해 갑니다. Mereka pergi ke sana dengan mempersiapkan makanan terlebih dahulu. Salah, yang dipersiapkan harusnya apa kalau pas mau pergi tadi? Hadiah. 선물. Yang persiapkan makanan itu yang punya rumah kan begitu. 알겠어요? 네. di sini 집들이 itu 가까운 사람들을 새 집에 초대해서 mengundang orang-orang yang dekat alias orang-orang yang akrab 새 집에 ke rumah yang baru. kemudian 음식을 대접하는 것입니다. menjamu makanan. 대접하다 menjamu ya. Tahu kan menjamu? Tahu. Ya, karena dulu tuh saya pernah mengartikan menjamu itu dikiranya minum jamu ya, Robun. Menjamu makanan. Ngerti kan ya? Makanannya dijamu, Sam. Iya, betul Biar bener-bener. makin itu sehat, Tapi Sam. beneran ya, anaknya tuh bener-bener tak kirain tuh menjamu itu minum jamu.